Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bulan Sya'ban adalah bulan yang Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadis beliau. Sebagaimana Rasulullah bersabda, Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Yang artinya Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala, Sya'ban adalah bulanku kata Rasulullah, dan Ramadan adalah bulan daripada umatku, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah, bulan Rajab telah kita lalui dan sekarang kita berada di bulan mulia, yakni bulan Sya'ban yang Rasulullah sebutkan dalam hadis beliau, dan insya-Allah akan masuk ke dalam diri kita atau akan kita memasuki bulan yang mulia selanjutnya adalah bulan Ramadan. Di sini kita dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan hadis berturut-turut menyebutkan di antara bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Di sini Allah sangat indah memberikan pemikiran kepada kita bagi orang-orang yang mau berfikir. Karena tafakkurus sa'ah khairum min ibadatis sanah. Berfikir sejenak itu lebih mulia, lebih afdal daripada ibadah 1 tahun. Berfikir untuk apa? Rajab telah kita lalui, Sya'ban kita berada di dalamnya, dan Ramadan akan kita masuki. Para ulama menyebutkan Rajab, Sya'ban dan Ramadan ini adalah latihan untuk diri kita, untuk kita memperoleh nanti supaya di bulan Ramadan kita lebih mengutamakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dilatihan di bulan Rajab, ditambah di bulan Sya'ban, dan dilanjutkan di bulan Ramadan. Hadis yang Rasulullah sebutkan tadi, Rajab syahrullah. Rajab adalah bulan yang mana bulannya Allah Subhanahu wa taala. Ulama menyebutkan bulannya Allah adalah bulan yang mana dianjurkan bagi umatnya Nabi untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembersihan diri, tazkiyatun nufus daripada amal-amal, perbuatan-perbuatan yang tidak diridai oleh Allah, kita sucikan diri kita. Latihan di bulan Rajab, karena Rajab adalah bulan pendekatan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang alhamdulillah Allah masih izinkan kita untuk mendatangkan diri kita, untuk menghadirkan diri kita di bulan Sya'ban, bulan kedua yang Rasulullah sebutkan tadi di dalam hadis beliau, yang mana Rajab, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Sya'ban adalah bulannya Rasulullah, dan ulama menyimpulkan bulannya Rasulullah di sini sangat dianjurkan bagi umatnya Nabi Muhammad memperbanyak salawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan tak pernah lupa daripada kita hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan daripada salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyrah. Barang siapa yang bersalawat kepada aku, kata Rasulullah, 1 kali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Hingga berkelipatan 100, Allah salawat 1000 kali. Dan dalam hadis terakhir, Rasulullah sebutkan, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1000 kali, Allah haramkan jasad dia dimakan, dicicipi oleh api neraka, ya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan masuknya bulan Sya'ban, berlalu bulan Rajab, dan yang akan kita datangi bulan Ramadan, ini adalah latihan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di 1 bulan, akan tetapi setelah berlalu bulan Ramadan, seharusnya kita tingkatkan ketakwaan kita karena kita telah melalui 3 latihan bulan, Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Kita beruntung umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Adapun dengan bulan Sya'ban, Abah Guru Sekumpul mengatakan, ketika umat Nabi Muhammad bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali, Allah balas 10 kali.
Beliau katakan, Abah Guru sekumpul, andai saja satu solawat Allah kepada umat Nabi Muhammad itu adalah cukup apa? Lebih baik daripada dunia dan isinya. Beginilah keutamaan salawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Atha'illah As-Sakandari dalam kitab Hikam beliau mengatakan, apabila berlalu daripada hidup seseorang waktu kecil, waktu muda dan telah datang waktu tua, di waktu mudanya, di waktu kuat-kuat beribadahnya, tidak ada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cukup untuk menambal, untuk mengejar ketertinggalan tersebut dengan memperbanyak salawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di bulan Sya'ban Allah turunkan ayat mengenai salawatnya Allah Subhanahu wa taala, salawatnya baginda, salawatnya malaikat pun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya Allah bersalawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dan berikanlah salam kepadanya. Para ahli tafsir mengatakan ayat ini adalah ayat yang turun bertepatan di bulan Sya'ban. Maka sangat dianjurkan di bulan Sya'ban untuk memperbanyak salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun amalan atau keutamaan sesuatu yang istimewa di bulan Sya'ban adalah ketika Al-Quran, ayat Al-Quran yang turun tentang salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang jatuh di bulan Sya'ban, termasuk keistimewaan yang indah, termasuk ke dalam kemuliaan, mulianya bulan Sya'ban karena bukan turunnya Al-Quran. Mulianya bulan Sya'ban karena Rasulullah sebutkan Sya'ban adalah bulanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita, Allah berikan untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Sya'ban, dipermudahlah lidah kita untuk berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun nanti di bulan nisfu Sya'ban, di dalam pertengahan, yakni malam ke-15 daripada bulan Sya'ban, sangat dianjurkan untuk kita umatnya Nabi memakmurkan dengan beribadah kepada Allah, memperbanyak amal-amal perbuatan baik, berzikir, berdoa, bermunajat, membaca Al-Quran, dan tak luput adalah memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, termasuk malam, termasuk salah satu waktu yang mana diijabahnya doa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, guru kita Al-Habib Ahmad menulis dalam kitab beliau, dan amalan-amalan yang sangat dianjurkan di bulan nisfu Sya'ban, terutama di bulan Sya'ban, adalah memperbanyak doa. Doa yang disebutkan adalah Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Inilah doa yang sangat dianjurkan bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di bulan Ramadan pun ini sangat dilakukan, juga sering dilakukan oleh guru-guru kita, yang mana silsilah daripada doa tersebut sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dianjurkan pula ketika masuk malam nisfu Sya'ban nanti yang akan kita lalui, yang akan kita temukan, yakni membaca surat Yasin sebanyak 3 kali. Dengan niat yang pertama, membaca surat Yasin kepada yang kita niatkan adalah untuk memperpanjang umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa man tala umruhu, barang siapa yang panjang umurnya dan bertambah amal perbuatan baiknya. Atau kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur yang kita minta panjang kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan dalam umur kita tersebut
amal-amal perbuatan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pembacaan surat Yasin yang pertama. Adapun pembacaan surat Yasin yang kedua adalah dengan niat supaya kita dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala musibah, bencana, dengan bertujuan menjaga diri kita untuk mendekatkan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun pembacaan Yasin, surat Yasin yang ketiga adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilapangkan hati kita, ditutup hati kita dengan husnul khatimah. Meninggal dalam keadaan mengucap la ilaha illallah, meninggal dalam keadaan kalimat tauhid, meninggal dalam keadaan sebaik-baiknya meninggal kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Rajab yang kita lalui, Sya'ban yang berada kita di dalamnya sekarang ini, dan Ramadan yang akan kita temui, semoga Allah berikan kepada kita keberkahan umur, keberkahan daripada waktu kita, Allah berikan kesehatan kepada kita, Allah berikan semua keistimewaan, semua keinginan-keinginan kita baik dunia dan akhirat, dan Allah pertemukan kita di bulan Ramadan dengan umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afah minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.